Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Windy Fitria Wiranti, mahasiswi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran A 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini saya akan membahas mengenai The Germany in 5 Hosted Cultural Dimensions. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit mengenai budaya kerja di Jerman. Yuk disimak! Tahukah kamu ada banyak budaya kerja di Jerman yang juga menguntungkan para pekerjanya loh? Budaya kerja yang baik menjadi rahasia mengapa penduduk di Jerman masuk ke dalam negara dengan penduduk paling bahagia di dunia menurut World Happiness Report tahun 2020. Pekerja yang bahagia akan semakin produktif dan semangat dalam bekerja. Alhasil, infrastruktur negara akan semakin maju, jadi tidak heran negara Jerman bisa maju seperti sekarang ini. Mengacu pada Wikipedia, maka jumlah jam kerja di Jerman adalah sekitar 25,6 jam per minggu atau sekitar 5 jam per hari. Hal ini membuat Jerman memiliki jumlah jam kerja terpendek dibandingkan negara-negara lainnya. Bandingkan dengan 40 jam per minggu untuk Indonesia. Namun demikian tidak berarti bahwa produktivitas para pekerja Jerman lebih kecil dibandingkan negara lainnya. Bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Eropa, maka Jerman termasuk lokomotif industri Eropa dan merupakan produsen terkemuka barang untuk ekspor ke negara berkembang di Asia. Berikut adalah beberapa budaya kerja yang dimiliki oleh pekerja Jerman yang dapat menjadi sebuah pembelajaran. Yang pertama, jam kerja berarti jam kerja. Di Jerman tidak ada toleransi bagi para pekerja untuk melakukan hal-hal di luar pekerjaan ketika mereka berada di tempat kerja. Tidak ada Facebook, tidak ada email pribadi, tidak ada bergosip, dan tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Sebuah film dokumenter yang dipublikasikan BBC dengan judul Make Me a German, seorang wanita muda Jerman menjelaskan bagaimana dia terkejut ketika ia harus bekerja di sebuah bursa pada negara lain yang juga masih berada di benua Eropa. Ia terkejut dengan mereka yang berbicara sepanjang waktu tentang hal pribadi mereka, berbagai rencana, dan hal-hal pribadi lainnya. Yang kedua, yaitu berorientasi pada tujuan. Komunikasi langsung lebih diharapkan. Budaya bisnis Jerman lebih berfokus dengan komunikasi langsung secara intens. Jarang bertele-tele, seringkali berbicara langsung kepada fokus tanpa adanya kata-kata pembuka. Mereka termasuk fokus dan rajin sehingga berpengaruh kepada produktivitas yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Ketiga, Jerman memiliki kehidupan di luar jam kerja. Jerman bekerja keras dan bermain keras. Sejak hari kerja difokuskan untuk memberikan produktivitas yang efisien, jam off akan benar-benar menjadi jam off. Oleh karena suasana kerja terfokus pada lingkungan bisnis secara formal, maka karyawan tidak serta-merta melakukan hangout bersama dengan rekan kerjanya setelah jam kerja. Budaya Jerman umumnya menghargai pemisahan antara kehidupan pribadi dan kehidupan kerja. Biasanya mereka akan menggunakan kesempatan berkumpul dengan komunitas mereka masing-masing sesuai dengan kepentingan mereka. Misalnya komunitas olahraga, bermain musik, paduan suara, dan sebagainya. Mereka lebih memilih untuk bersosialisasi di komunitas-komunitas tersebut daripada menonton TV di rumah. Yang keempat, bisnis mendahulukan kepentingan sebagai orang tua. Sistem Jerman Elternzeit atau waktu orang tua atau cuti membuat Jerman memiliki beberapa kebijakan perlindungan orang tua yang paling luas di negara maju. Orang tua yang telah bekerja selama 12 bulan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat Elternzeit yang mencakup hingga 3 tahun unpaid leave. Nah, gimana? Sekarang kalian tahu kan bagaimana budaya kerja di negara Jerman? Yuk kita lanjut bahas mengenai Hofstede Analysis German Country.
Oke, dalam Five Hosted Cultural Dimension terdapat 5 aspek yang dapat mempengaruhi mengenai pemikiran kita terhadap suatu organisasi. Kali ini saya akan menerapkannya pada negara Jerman untuk mengetahui akan pemikiran budaya pada negara tersebut. Berikut adalah aspek-aspek Hosted Cultural Dimension yang ada pada negara Jerman. Yang pertama adalah Power Disdain in Jerman. Berdasarkan sumber Jobhofstede.com, data statistik tingkat power distance di Jerman tergolong cukup rendah loh, yaitu hanya mencapai angka 35. Dalam kasus kesetaraan gender, Jerman telah melakukan beberapa upaya agar tidak ada kejadian diskriminasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Khususnya yang terjadi pada Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret. Upaya pemerintah untuk menyetarakan gender dilakukan dengan cara mengesahkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan besar di negara Jerman menempatkan 30% perempuan untuk menduduki posisi direktur perusahaan pada tahun 2016. Persentase tersebut akan ditingkatkan menjadi sebanyak 50% di tahun 2018. Sejumlah perusahaan besar di Jerman seperti Adidas dan jasa keuangan Allianz sudah memenuhi undang-undang mengenai 30% perempuan yang menduduki posisi direktur. Namun, banyak perusahaan lain seperti Volkswagen yang hanya memiliki 15% perwakilan perempuan yang menduduki dewan direksi. Sementara itu, ribuan perusahaan kecil lainnya di Jerman juga perlu untuk menetapkan target perwakilan pertemuan di dewan pengawas dan menduduki komite eksekutif. Kuota baru sebanyak 50% ini juga akan diberlakukan untuk posisi kepemimpinan senior di sektor publik pada tahun 2018. Kedua, yaitu Uncertainty Avoidance in German. Jerman adalah salah satu negara Uncertainty Avoidance dengan skor 65. Skor ini pada ujung yang tinggi, sehingga ada preferensi sedikit untuk uncertainty avoidance. Sejalan dengan warisan filosofis Kant, Hegel, dan Fichte, ada preferensi yang kuat untuk pendekatan deduktif daripada induktif, baik itu dalam berpikir, menghadirkan, atau perencanaan. Sistematis gambaran harus diberikan untuk melanjutkan suatu fakta. Hal ini juga tercermin oleh sistem hukum. Suatu hal yang dibuat secara rincian sama-sama penting untuk menciptakan kepastian bahwa topik tertentu adalah benar. Jerman lebih memilih untuk mengimbangi ketidakpastian yang tinggi dengan sangat mengandalkan keahlian. Jerman tidak tertarik pada ketidakpastian. Dengan merencanakan segala sesuatu dengan hati-hati, mereka mencoba untuk menghindari ketidakpastian. Di Jerman ada masyarakat yang bergantung pada aturan dan undang-undang. Jerman ingin mengurangi risiko untuk minimum dan lanjutkan dengan perubahan langkah demi langkah. Ya, individualism versus collectivism in Jerman. Dalam negara Jerman dapat dilihat dari tabel yang ada bahwa angka yang ada pada tabel menunjukkan angka yang sangat tinggi, yaitu sebanyak 67. Dengan angka tersebut dapat diketahui bahwa negara Jerman merupakan negara yang bersifat individualis loh. Hal ini terlihat dari masyarakat Jerman lebih memiliki percaya diri yang sangat tinggi terhadap self-actualization pada diri mereka sendiri. Mereka banyak memikirkan untuk bagaimana supaya dapat lebih memperoleh hak serta achievement yang ada pada diri mereka sendiri, tentunya dalam lingkungan masyarakat, kerjasama dalam suatu kelompok itu sangatlah penting. Dalam negara Jerman yang memiliki budaya akan individualisme, suatu keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak akan lebih fokus menjalankan hubungan antara orang tua dan anaknya saja dibandingkan diharuskan untuk melakukan hubungan dengan tante ataupun paman yang merupakan keluarga jauhnya. Ini akan berbeda dengan negara yang memiliki kebudayaan kolektivisme seperti negara Guatemala yang memiliki grafik sebanyak 6 ataupun strong kolektivisme. Yaitu masculinity versus femininity in Jerman. Berdasarkan teori yang ada, dapat dikatakan bahwa budaya yang berkembang pada masyarakat umumnya berada di suatu wilayah negara dapat dilihat dari perbedaan gender yang dipresentasikan oleh tingkat masculinity
serta femininity pada masyarakat tersebut. Pada negara Jerman, dilihat bahwa negara Jerman lebih dominan pada masculinity karena memiliki skor 66. Pada skor ini menunjukkan bahwa masyarakat di Jerman akan didorong untuk lebih berkompetisi, berprestasi, serta menunjukkan keberhasilan. Dengan keberhasilan tersebut yang harus ditetapkan menjadi yang terbaik di lapangan. Di Jerman, kinerja sangat dihargai dan merupakan awal yang diperlukan. Budaya di Jerman juga dapat dikatakan sebagai orang hidup untuk bekerja. Status ini sering diperlihatkan atau dipamerkan untuk mengingatkan budaya pada negara Jerman. Yaitu short-term versus long-term orientation in Jerman. Berdasarkan dari data yang ada, dapat dilihat bahwa negara Jerman merupakan negara yang memiliki budaya long-term orientation dengan poin sebanyak 83. Masyarakat negara Jerman merupakan masyarakat dengan orientasi pragmatis. Artinya mereka percaya bahwa kebenaran sangat tergantung pada situasi, konteks, dan waktu, di mana mereka akan lebih bersikap tergantung pada kondisi yang ada. Mereka menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi pada tradisi dengan mudah dalam kondisi yang berubah-ubah dan tidak memerlukan waktu yang panjang. Kecenderungan yang kuat ini dapat dilakukan untuk menabung dan berinvestasi, dan ketekunan dalam mencapai hasil yang diinginkan untuk mendapatkan kesuksesan di masa depan. Tidak terpaku pada masa sekarang ataupun masa lalu. Teman-teman, kalian sudah tahu kan bagaimana budaya kerja di Jerman dan cultural dimension yang ada pada negara tersebut? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.